Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Vera Suci Azhari, NIM 2052000052. Saya Arban Dwi Saputra, absen 15, NIM 205200053. Saya Reika Dinda Pertiwi, NIM 20520000054. Teori belajar yang berpijak pada pandangan kognitif dan aplikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Teori kognitif sangat besar pengaruhnya dalam proses pembelajaran. Mestinya proses pembelajaran harus mampu menjaga keseimbangan antara peran kognisi dengan peran afeksi, sehingga lulusan pendidikan memiliki kualitas intelektual dan moral kepribadian yang seimbang. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualismenya. Tokoh-tokoh aliran kognitif. Teori kognitivisme diantaranya adalah 1. Jean Piaget. Berkaitan dengan belajar, Piaget membangun teorinya dengan memunculkan istilah akomodasi dan equilibrium. 2. Lev Vygotsky. Fungsi mental mempunyai hubungan sosial, hubungan eksternal. Istilah penting yang dikemukakan dalam teori Vygotsky ini adalah bahasa dan pikiran, zona of proximal development, dan scaffolding. 3. Albert Bandura. Teori kognitif sosial, Bandura menyatakan bahwa faktor-faktor sosial dan kognitif serta perilaku berperan penting dalam pembelajaran. 4. Jerome Bruner. Teori belajar Bruner disebut sebagai discovery learning, yaitu di mana peserta didik mengorganisasi bahan yang melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan budaya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Arpan. Aplikasi teori pembelajaran kognitif. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, regenerasi perseptual, dan proses internal. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif ini bisa banyak digunakan dalam memuaskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran. Tidak lagi mekanistik sebagaimana dilakukan dengan pendekatan behavioristik.
Aplikasi pandangan kognitif dalam pembelajaran. Belajar dipandang sebagai upaya untuk memperoleh informasi atau pengetahuan melalui proses pengolahan informasi, dan akhirnya informasi tersebut disimpan dalam memori jangka panjang. C. Untuk pembelajaran yang berpijak pada teori belajar kognitif. Proses pembelajaran yang memperhatikan prinsip pembelajaran menurut 1. Interaktif, 2. Holistik, 4. Saintifik, 5. Kontekstual, 6. Tematik, 7. Efektif, 8. Berpusat pada peserta didik. Metode problem solving, metode memecahkan masalah bukan hanya sekedar metode pembelajaran, tetapi merupakan suatu metode berpikir. Langkah-langkah metode problem solving. Problem bisa adalah proses belajar yang dilakukan dengan cara memanfaatkan masalah. Peserta didik harus melakukan pencarian atau pengalian informasi untuk dapat memecahkan masalah tersebut. B. Discovery learning adalah metode belajar yang difokuskan pada pemanfaatan informasi yang tersedia, baik yang diberikan guru maupun yang dicari oleh peserta didik. Selanjutnya dilanjutkan Mbak Raike Dinda. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utama metode ini adalah untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. A. Kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Ada beberapa kelebihan metode diskusi. 1. Metode diskusi dapat merangsang peserta didik untuk kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide. 2. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukar pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan. 3. Dapat melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Beberapa kelemahan metode diskusi. 1. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi dikuasai oleh 2 atau 3 orang yang memiliki keterampilan berbicara. 2. Kadang-kadang pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulan menjadi kabur. 3. Memerlukan waktu yang cukup panjang yang kadang tidak sesuai dengan direncanakan. B. Jenis-jenis diskusi. Terdapat bermacam-macam jenis diskusi yang dapat 1. Diskusi kelas, 2. Diskusi kelompok kecil, 3. Simposium, 4. Diskusi panel. Langkah melaksanakan diskusi. Agar penggunaan diskusi berhasil dengan efektif, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Langkah persiapan. 2. Pelaksanaan diskusi. 3. Menutup diskusi. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.